Aloys cukup mengerikan banget dengan permainan Bener. Fanny-nya. Wah, Bener saja, Hoshi langsung nge-ban Langsung. ke arah Fanny milik I Don't Sleep. udah respect aja. Franco, Yep, ngomongin respect ya. selain dari momentum hero ini yang sangat-sangat berbahaya, Finn adalah sosok yang sangat berbahaya dengan menggunakan hero tersebut. Yep, Oke. dan Eve juga ini hero yang sangat suka dipakai oleh Clay ya. Yep. Jadi kedua hero ini langsung di respect ban dari I Do Not Sleep dan dari RRQ udah ada Valentina. Sekarang Juliannya bakal lepas nggak? Itu pertanyaannya. Oke. Karena 1-1 adalah ban berikutnya dari I Do Not Sleep. Apa yang akan dibuang? Julian terlepas Julian. jauh ini. Xavier juga masih ada. Di Bener. satu sisi Clay adalah user dari Xavier yang sangat-sangat baik. Dan- Cecilion pun masih ada sejauh ini. Yang dibuang adalah Natalia. Natalia dan semuanya diadu. Oke, apakah I Don't Sleep bakal mengamankan Xavier terlebih dahulu atau Julian? Kedua hero yang menurut gue memiliki harga yang cukup mahal untuk di first pick. Tapi di satu sisi kita akan mendapatkan dua hero sekaligus. Oke, Masya terlepas sejauh ini. Masya terlepas. Masya pun Benar. terlepas sejauh ini. Atau Link untuk Albert. Atau Link untuk Albert juga. Link juga masih terlepas. Ini akan menjadi pilihan yang sangat-sangat. Udah lama banget kita nggak ngeliat dia menggunakan Link. Tapi gue juga masih Iya. penasaran juga dengan hero dari Lemon juga nih Pak Pulung. Yap, dan Akai. Oh, Maaf, oh. kita melupakan Akai. Kita Dimana melupakan tidak, Akai. Dimana tidak ada Tidak. Akai. Di band ini, wah. Ini harus mengamankan Digi dulu gak sih? Malah langsung Digi. Untung atau di pick and Julian. roll. Julian Dan dan, juga Xavier. Xavier. Oke, Benar. ini Julian bakal bermain di Kita jungle nggak tahu. untuk Kita Albert. belum, kita belum tahu. Bakal di Masalahnya ada Lemon sekarang. Ada Lemon, bisa Iya, kedrop. Masalahnya ada Lemon. itu dia. Benar. Kita tahu bagaimana kiprah Lemon, Oke, ya. ya. Taratnya dikasih dia jadi hero mungkin. Just Lemon things ya. Itu Cuman Lemon yang bisa. cuma Lemon. Cuma Lemon. Cuman Yaudah, Lemon. dua pick dari IDNS sekarang. Yap. Yang bisa kira-kira yang sinerginya sama Akai ini loh. Apakah mereka Cecil. akan Cecilion ya? Mainnya tuh Cecilion. lebih backline gitu kan. Yap. Berhubung kita punya crowd control yang bagus banget menggunakan seorang Akai. Oke. Mungkin banget sih. Cecil kah? Kagura kah? Cecilion, Dua Kagura. pilihan yang bisa langsung diambil. Atau kalau tidak, kalau mereka tidak mengambil sekarang, ini akan langsung di bench setelah ini. Dan benar aja, ada Bener Cecilion aja. yang langsung diambil oleh pemain dari I Do Not Sleep. I Do Not Sleep mengamankan dua hero yang cukup worthy untuk di metanya sekarang. Ada Cecilion dan juga Tamu setelah jadi Famia benar-benar menjadi hero most popular hero untuk di experience sendiri. Lalu RRQ menurut gua harusnya untuk mengcounter Akai-nya dia butuh banget Digi. Kalau emang dia mau apa ya, nggak mau dikombo sama Akainya atau nggak dia mau maju dan nggak mau diganggu Akainya, Digi bisa jadi pilihan. Oke. Tapi berhubung mereka ada Xavier gitu kan, ada kemungkinan juga mereka bakal main backline dan ngambil seorang yang mungkin punya jarak pukul yang agak jauh gitu. Yap. Dan mainnya mungkin kait back aja gitu. Jauh ini kan juga Masya bisa aja diambil ataupun Masya bisa aja diambil entah menjadi roamer atau bagaimana dari Iya. dan itu bisa aja nabrak juga ke arah dari Xavier tapi Esmeralda. Esmeralda. Untuk SP lanernya. Karena masih banyak yang terbuka loh. Esmeralda ada. Lemon senyum Lemon. guys. Ini terjadi 14 tahun sekali. Waduh, jarang dong. Setua itu Momen. Lemon. Apa? Setua itu Lemon. Iya. Kayak nunggu gerhana. maaf. Oke. Dairon. Wow. Band dari RRQ buat mastiin Esmeraldanya nggak ke pressure ya di lane. Kita lihat tadi pas saya lihat namanya tuh. Namanya ribut banget. Tadi pemainnya Sun Sompai. Sun Sompai. Iya, tadi pas dia pakai Dirot emang mengerikan Maniak. banget dan itu bisa juga nge-shutdown Esmeralda dari sisi RRQ, jadi di ban aja. Di ban Oke. aja. Ada Angel lah yang udah Angela. dibuang. Menarik sih dari sisi band yang dilakukan dari I Do Not Sleep. Mereka nggak ingin adanya Angela. Dengan hardware-nya yang merepotkan mungkin ketika di team fight juga. Lalu RRQ mungkin mereka bakal nge-ban karena marksman dari masing-masing tim masa belum memiliki gold lane tentunya. Bener sih. Apakah bakal dikurangin untuk segi dari role gold lane-nya kali ini? Ini bener-bener ini kita langsung ngebayang langsung abu-abu di saat ada Lemon dan sekarang ada Julian. Jangan-jangan. Iya. Di saat kita berpikir Julian nggak enak di God Lane, kadang kita nggak sepemikiran dengan Lemon gitu loh. Iya, kita nggak ngerti kayak proses pemikiran Lemon gimana gitu Yap. kan. Kita rakyat jelata. Gitu rakyat. Gitu. Arazi. Oh my god. Ya, Nah, band terakhir untuk IDNS juga sekarang kita harus melihat apakah mereka akan mentarget ke arah gold lane karena mereka nggak expect Julian ke gold lane. Apakah mereka mau ngeband mungkin Link yang hero yang signature banget ya buat Albert. oke, I Do Not Sleep bakal coba nge-ban langsung ke arah Grok. Jadi pilihan untuk ban. Jadi Link masih terbuka untuk Albert, tapi baik lagi. Apakah ini Julian bisa di jungler? Yap. Bisa.
di god lane juga. Bisa jadi mid lane, tapi mid lane udah terlihat. Udah ada Ada Xavier. Kemungkinannya apakah akan menjadi jungler atau god lane? Oke. Sementara untuk sekarang dari Lemon itu sendiri menggantikan posisi dari Skylar untuk mengisi dari god lane. Manakah hero tersebut akan pergi? Karena untuk sekarang mereka akan mengambil dulu ataupun mengamankan karena satu hero Roamer. I will protect you. Oke, Lolita. Lolita. Oke. Lolita untuk Finn tentunya. Yang bakal menjadi salah satu hero pembuat momentum dengan Numenon Blast juga. Ya kayaknya Oh, mereka mereka bakal fokus main jarak jauh sih kalau gini ya. Namanya mereka tuh ada counter engage, ada Numeron Blast, mereka ada banyak knock up juga dan juga Falling Star Moon dari Esmeralda. Jadi mereka kalau emang dikejar, ya kan, kalau member dari IDNS tuh kayak ngejar semua, mereka ngumpul bisa langsung di combo juga. Nah pertanyaannya IDNS udah ngeliat begini, apa gantian mereka malah yang ambil sesuatu yang bisa ngelawan gitu loh, yang bisa bantu ngejar. Oke. Giginya gitu mungkin. Patrick ada sejauh ini. Apakah Patrick akan langsung diamankan oleh pemain dari I Do Not Sleep? Di mana hero itu terlepas? Beatrix masih lepas, masih ada Kari juga. Masih ada Kari juga gitu loh. Dan ternyata pilihan ada Irrital. Irrital. Oke, Irrital ternyata. Irrital Dan dan Selena. Selena. Oke, ini Selena berarti ke Selena akan menjadi roamer dan kemungkinan Akela yang akan menjadi Expilan. junglernya, lalu Expilannya akan diisi oleh Tamus. Iya benar-benar kayaknya gitu sih. Kankah Kari diambil oleh RRQ Osi? Solusi yang bagus buat Tamus tapi bahaya kalau lawan Tapi Irrital, lawan Irrital Cecilion, Selena, ini semua hero yang jaraknya jauh banget. Yep. Dan salah Cloud satu step aja bisa langsung ketabrak. Dan Cloud bisa menjadi satu pilihan loh untuk bisa menabrak juga ke arah dari Cecilion itu Bisa. sendiri. bisa. Atau Mereka tidak akan menggunakan marksman di area god lane-nya. ya bahkan Oh. Julian ke arah god lane atau Albert bakal menggunakan Link. Bisa jadi, Pak. Linknya juga sejauh ini Masih terlepas. masih terlepas. Oke. Masih bisa mengamankan pula ke arah linknya. Dan yang akan dipick adalah Clean Clean ternyata. untuk Oke. Lemon. Jadi Albert bakal bermain Julian pakai jungler ya. Oke. Oke. Dan inilah susunan hero yang udah diambil oleh masing-masing player dari kedua tim ini. Jadi buat teman-teman pendukung dari tim-tim Indonesia, kita harapkan doanya. Kita harapkan doanya agar tim kita bisa memberikan permainan terbaiknya. Karena ini adalah match pertama dari Arkeosi. Mudah-mudahan ada hasil baik dari pertandingan ini. Dan juga tetap support tim-tim kita tanpa melecehkan atau menghujat Tim tim-tim lain. Keep Iya. respect teman-teman ya. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang ada di luar sana. Langsung aja nongol di kolom komen kita dengan dukungan kalian. Coba kita mau lihat emot apinya Langsung di aja kolom di spam. komen. Mana kesulitan kalian itu? Hey, umat-umat Mobile Legends yang mendukung tim-tim Indonesia, langsung emot api di kolom komen karena ini dia game yang pertama, match yang ketiga. Ini dia kita bakal masuk ke game yang pertama antara I Do Not Sleep melawan RRQ Hoshi tentunya. Kita bakal melihat kali ini adanya Albert dengan Julian, sedangkan Lois bakal terbuka dengan Akainya. Apakah bakal cukup merepotkan penggunaan heavy spinnya Pak Pulung? Yap, ini kita lihat aja masalahnya akan ada dua heavy nih. Ada heavy spin dan juga ada heavy crossbow. Oke. Dua-duanya pasti akan menimbulkan efek yang begitu mematikan, apalagi kalau udah kejepit dengan heavy crossbow yang ada. Belum lagi sekarang dari Irrital itu sendiri untungnya membawa sprint ya. Iya. Apabila heavy crossbow dipadankan juga dengan Inspire itu sakit banget. Pak. Sakit banget nauzubillah, damage-nya, sakit Pak. banget. Iya. Tapi kita bakal lihat kali ini dari kedua tim bermain aman, masing-masing mengamankan jungle mereka. R7 kali ini ingat Esmeralda-nya mencoba untuk mendapatkan satu buah gold buff di area bottom lane-nya Pak Pulung. Yap, ini sementara untuk Vince ini kita lihat sekarang menggunakan Lolita menambah lagi bagaimana pool hero yang dia milikin. Dengan track record yang dia punya, dia adalah salah satu romer dengan pool hero terbanyak loh. Untuk dari scene Mobile Legends yang ada di Indonesia. Dan sekarang dia tambahin lagi dengan adanya Lolita, Julian, Albert masih melakukan farmingan aja, masih mengamankan beberapa monster jungle, tapi Sun Sompak coba lihat udah sampai ke area tersebut untuk cutting minion dan Esmeralda yang digunakan oleh R7, tapi ada satu flicker yang memang sudah dikeluarkan dan ini akan menjadi informasi yang cukup baik untuk pemain dari RRQ Hoshi. RRQ Hoshi sudah berhasil memaksa Zanri menggunakan flickernya, sementara Finn kali ini mencoba untuk melakukan zoning di area jungle milik I Do Not Sleep, sementara Lemon bakal cukup free juga untuk daerah top lane-nya dan juga
Turtle maksud gue. Bakal muncul dalam waktu 3 detik lagi. Oke, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah berkontribusi di kolom komen kita dengan emot api kalian. Kita tunjukkan kesulitan kita, hilangkan komen-komen negatif yang tidak tentu arah tersebut. Karena sekarang turtle-nya udah mulai dicolek, udah ada pergerakan dan juga heavy spin-nya mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi gagal untuk bisa mendapatkan turtle tersebut. Sanguine Claw yang gak kena karena siapapun. Bahkan untuk kali ini, satu Dawning Light-nya memberikan efek kejut terhadap pemain dari I Do Not Sleep. Langsung dipukul mundur pemain-pemain dari I Do Not Sleep setelah turtle-nya dilepas untuk teman-teman tim RRQ Hoshi. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang lagi menyaksikan RRQ melawan IDNS bisa langsung sambil pesan makanan di GrabFood. Tapi kita bakal melihat di sana First Blood berhasil didapatkan oleh seorang Albert terhadap Ramelanya, Pak Pulung. Yap, dan Cecilian dihentikan sejenak pergerakannya. Tapi Lemon, coba lihat, ada lagi Numion Plus dan juga Flicker. Walaupun untuk kali ini masih gagal bisa mendapatkan isi, tapi Dawning Light-nya langsung aja mencicipkan isi. Dan juga dengan Infinite dan juga Mystic Field-nya menghilang sudah satu tersebut. Dan God Laner mereka hilang Begitu saja ketika wave minion sudah mulai bergerak dari area top lane. Ini sedikit kerugian untuk Iritelnya. Kita bakal lihat juga di area bottom lane masih ada mekanik antara R7 dan juga Sukham Pack dengan Tamusya. Di mana Inferno apakah bakal coba dinyalakan, tapi masih coba untuk ditahan untuk Inferno-nya. Kali ini 50. Yap, dengan Vengeance yang belum diaktifkan, dia masih menahan spell tersebut, masih bisa 1v1 situation. Tapi mereka balik lagi menurunkan temponya, masih di dalam areanya masing-masing, masih melakukan farmingannya dengan tempo yang cukup lambat ya Rasi ya. Iya, di satu sisi tuh dari sisi IDNS mereka ada Selena yang mau mencari play di early game gitu kan. Oke. Tapi di satu sisi mereka juga ada Iritel dan Cecilion. Jadi sebenarnya mereka mau main agresif pun agak susah. Jadi mungkin mereka cuma menggunakan Abyssal Trap untuk cari info aja gitu. Waduh, ini Dawning Light-nya udah nyerempet juga ke arah Sun Sampak. Langsung aja dengan Inferno yang udah diaktifkan beberapa saat lagi. Tapi Esmeralda fokus dulu terhadap satu wave minion yang akan dia hilangkan dan di area mid. Dengan menambahkan stacknya lagi dan Sun Sampak harus pulang, harus kembali lagi menuju ke arah lane-nya. Tapi lihat di bagian atas, ada charge yang udah diaktifkan. Namun dari Iritelnya masih stay di area tersebut. Masih di area tersebut juga. Dan di area Turtle, Albert sepertinya bakal coba untuk mengamankan untuk Turtle yang kedua. Sudah memiliki item Genius One juga untuk seorang Albert kali ini. Udah mulai mencicil Turtle ya, udah mulai coba di zoning. Apakah bakal coba di kontes terlebih dahulu? Apakah bakal memaksa Akai menggunakan EV Spine-nya terlebih dahulu? Tapi ternyata enggak. Lois juga mulai sedikit demi sedikit coba untuk memberikan beberapa damage dan Lois masih bisa mundur kali 50. Yap, Chain yang udah di-enhance pun tadi sepertinya masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung pergerakan ke arah dari Akai. Tapi Akai mulai terkurung dan tersebut hanya satu kali ini. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Ramela. Mereka mulai maju ke bagian depan untuk bisa membalaskan keadaan hanya saja dengan adanya satu pergerakan dari One Upset Demon yang dimiliki. Tapi Akai-nya berhasil diambil. Luisnya berhasil ditumbangkan dan mereka pun mulai terpisah satu sama lain. Ada Abyssal Arrow nggak kena ke arah siapapun. Jungler tukar sama Turtle kali ini. Dan seperti ada Finn di sana mencoba untuk maju ke depan bersama seorang Albert yang mencoba untuk mengamankan purple buff milik tim I Do Not Sleep juga. Dan jangan lupa juga buat yang lagi nonton, buat kalian semuanya bisa langsung menyelesaikan quest dari Transformers Plus dan dapatkan beberapa emot menarik tentunya di in-game. Itu dia, makin banyak, makin bisa jumawa lah pokoknya ya. Makin bisa pamer ke arah teman-teman kalian. Nih, sekarang R7 udah mulai bergerak nih ke area mid. Sanguine Claw nggak kena ke arah siapapun kecuali dari wave minion. Clean kembali lagi ke wave-nya. Tapi Iritel ada tetap di bagian atas. Esmeralda udah bergerak dan bertemu dengan Iritel. Tapi Clean di bawah dengan Tamus. Mereka lah yang akan melakukan fight sesaat lagi. Iya, mencoba untuk bertukar lane antara Lemon dan juga R7 kali ini. Dan jangan lupa juga buat kalian semua yang lagi nonton, jangan lupa buat gabung MSC Live Carnival. Bisa langsung search di TikTok kalian, MSC 2022. Yap. Sementara dari Zandri juga masih melakukan pergerakan. Belum ada satu target pun yang terkena lewat efek Abyssal Arrow yang bisa dia hasilkan. Tapi dengan adanya Finn mulai melakukan lagi ke area bawah. Finn-nya dengan charge yang dia miliki langsung aja mencoba untuk menggetok ke arah wave minion. Tapi benar-benar cukup slow. Hanya saja untuk kali ini benar-benar Finn-nya ditabrak habis-habisan. Ada sebuah heavy spin langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi untuk Albert-nya bersembunyi seorang diri. Ada lagi Enasane yang langsung dikeluarkan begitu aja. Satu player langsung dibalaskan dengan sangat-sangat cepat. Tapi Albert-nya mendapatkan damage yang masuk ke arah tubuhnya lewat sampai crossbow yang begitu menyakitkan. Tapi R7 ada di area mid. Mereka berkumpul kembali, mereka bersama-sama berusaha untuk bisa mendapatkan satu player tambahan dari I Do Not Sleep. Ya, tapi kita bakal lihat juga R7 coba makan zoning, mencoba untuk memberikan beberapa damage terhadap tamu dari Strong Compact di sana. Dan sementara Turtle
Yang ketiga setelah turtle yang kedua tersteal bakal coba langsung dengan cepat diamankan oleh seorang Albert kali ini. Dan sementara Albert bakal bergerak ke area bottom lane. Sudah melihat posisi dari seorang Zandri. Mereka ingin coba untuk mendapatkan satu player di area bottom lane ataupun turretnya minimal. Gimana Easy menjadi target tapi seorang Finn. Dan ada Numenation Blast ke arah seorang Zandri. Dan Zandri masih punya flicker dan masih still survive. Dan tampaknya RRQC bakal mendapatkan bottom lane turretnya Pak Pulung. Yap, setidaknya mereka berhasil memukul mundur, tapi ternyata dengan adanya Aka yang masuk lewat bagian belakang Spin yang berhasil mendorong mundur karena beberapa player, dan sayang sekali Lemon kali ini berhasil tertangkap dan Lemon pun harus down. Oke, dan Dalpo juga buat kalian semuanya untuk bisa dapetin sekarang juga skin MSC Parts ya di in-game-nya. Dan kita bakal lihat dulu dari segi itemnya RC dan oke. Ya, Ramela cuman ada Clock of Destiny, jadi sekarang masih scaling ya. Berhubung dia udah kena pick off 2 kali, emang gak segampang itu. Tapi tadi kayaknya sempat lihat Sampai sempat bikin Demon Hunter Sword di kamusnya. Oke. Kalau emang nggak salah lihat, itu pick yang menarik itu sih, menarik banget nih. Karena kan untuk sekarang juga Tamusnya udah beberapa saat yang lalu ya ada sedikit perubahan juga dari itemnya. Coruscant Sight kita sering melihat. Ada si Halberd juga kadang dipasangkan juga di dalam tubuhnya, dan mungkin untuk kali ini DHS di mana lawannya Esmeralda emang harus digerus Pak HP-nya. Berhubung dia bakal sering ngeduel mungkin karena emang Araki emang mainnya suka makro banget ya. Kadang-kadang Arsenal dikirim sendiri gitu kan buat nge-pressure lane. Kalau dia nggak bisa menang 1 lawan 1 mungkin bakal repot, mungkin karena itulah itemnya dibikin. Oke, barusan ada satu Downing Light yang langsung aja mengetahui pergerakan dari Zandri, dan Zandri pun harus dipaksa untuk pulang terlebih dahulu, dan satu tertarat lagi ada di bagian atas udah berhasil dihancurkan. Oke, outer turret berhasil didapatkan untuk tim RRQ Hoshi. Sementara itu, Lord juga bakal muncul dalam waktu beberapa detik lagi tentunya, udah mulai setup ke arah Lord dari tim RRQ Hoshi tentunya, dan R7 berada di satu buah bus, dan tampaknya juga di arah mid lane ada UV spin bakal coba digunakan dari seorang Luis, tapi belum berhasil buat ngejepit siapapun. Tapi kita lihat juga R7 di sana mencoba mendapatkan Easy, tapi Downing Light belum berhasil buat menumbangkan kalah seorang Easy. Tapi di sisi lain RRQ Hoshi mencoba untuk kontes kembali di area mid lane-nya, di mana Tamusnya menjadi korban. Tersisa mid lane turret berhasil didapatkan untuk tim RRQ Hoshi kali ini Pulung. Oke, dengan poin kill yang gak begitu banyak, tapi setidaknya objektif yang begitu baik dari tadi berhasil diambil pula oleh RRQ Hoshi. Coba lihat Luisnya perlahan tapi pasti mencoba untuk mulai maju ke bagian depan. Ada Sanguine Flow mulai tertarik tapi dipukul mundur juga dengan ada Esmeralda yang mencoba untuk mengejar ke bagian belakang. Epic Spin-nya berhasil untuk menjerat langsung ke arah R7, tapi R7 berhasil membuat mereka berdua menjauh dari area kontestasi tersebut, dan mereka pun berhasil mendapatkan objektif selanjutnya. Oke, kita melihat memasuki menit yang ke-9 tentunya. Kali ini tim RRQ cukup unggul, dan kita bisa lihat dulu dari segi itemnya RRQ. Ya, Dominus sudah diselesaikan oleh R7 ya, dan tambah lagi juga ada Oracle. Jadi sekarang dia tuh udah tanky banget. Bisa ada defense untuk physical dan magical, dan dia sudah bisa ngurangin healing dari Susampai lah. Selain itu Albert sekarang kita lihat DPS-nya udah tinggi banget loh. Dengan Genius One dan juga Feather of Heaven, dia bisa langsung aja ngeluarin DPS yang gila banget kalau dia nggak di crowd control di fight yang besar. Oh, Arrow udah connect trap seorang Finn, dan Downing Light damage-nya cukup sakit mengarah ke seorang Ramela di sana, yang dimana kali ini Lord sudah bergerak berhasil mendapatkan inner turret mid-nya, dan RRQ Hoshi mulai coba untuk setup kembali untuk melakukan team fight kali 50. Oke, ada Shadow Twin Blade juga yang udah masuk ke dalam tubuh dari Albert, tapi kita lihat di area mid Lordnya pun udah hilang, dimana Lordnya belum di enhance, Lordnya masih cukup lemah. Abyssal nggak kena lagi. Albert berhasil mundur dan pergi pula mereka ke arah yang lain guna untuk bisa menghilangkan satu inner turret yang ada di bagian bawah, dan pace ini slow pace seperti ini pelan-pelan mematikan lah Rasi. Iya, Lihat objektifnya satu persatu lenyap semuanya. Hanya tersisa base turret aja yang dimiliki oleh teman-teman dari I Don't Sleep tentunya Rasi. Yap, emang mereka itu mainnya rapi banget ya, dan mereka tuh kontrol semua hal sebisa mungkin loh, sampai kelihatannya tuh kayak emang nggak ada fight dari kedua pihak tim, tapi sebenarnya idenya tuh nggak dikasih fight yang nguntungin mereka, jadi mereka nggak bisa ngambil. Sedangkan RRQ Hoshi tuh kalau emang nggak dapat kill pun mereka dapat objektif semua nih. Jadi sekarang mereka tuh punya full control di hutan-hutan, mereka nggak bisa maksa idenya tuh nggak kemana-mana, dan mereka bisa main dengan perhitungan, ambil Lord dan menggunakan Lord tersebut untuk ambil objektif lagi nih. Cuman ini mereka juga harus harus waspada di mana nantinya untuk Iritel. Kita tahu bagaimana late game dari Iritel. Bagaimana dampak dari Heavy Crossbow-nya apabila sudah aktif. Belum lagi kalau nantinya combo mereka dari I Do Not Sleep itu berjalan dengan baik. Cecilian diajak ke late game. Itu akan sangat-sangat berbahagia sekali untuk dirinya. Dan sekarang ada DHS. Genius One pula di dalam tubuh dari Selena. Item-item jahat sudah mulai kelihatan.
Ngomongin item ya, sebenarnya Lemon tadi bikin Heptasis loh, yang Heptasis. clean. Jadi kalau emang ada yang off position, bakal ada banyak kesempatan buat RRQ langsung pick off loh. Karena emang hero-hero mereka tuh Xavier, Clint dengan Heptasis, dan juga ada Albert. Jadi burstnya tuh emang sakit banget. Jadi IDNS harus hati-hati banget, jangan sampai mereka tuh offside positioning. Oke, kali ini tim RRQC mencoba untuk bermain aman sambil menunggu Lord yang sebentar lagi bakal muncul kembali tentunya, bakal bermain objektif. Mencoba untuk mengamankan game secepat mungkin karena ingat, jika dibawa ke late game, Idonasi bakal kuat banget dengan full hero-nya Cecilion dan juga Iritaon ya Pak Bro. Yap, R7 dengan sprint yang belum ke pop up pastinya masih pede untuk berada di dalam lane yang dia milikin, terus mengganggu, terus membuat konsentrasi pemain dari Idol Sleep terpecah, dan sekarang Lordnya tanpa adanya kontes bisa diamankan oleh RRQC yang siap untuk menabrak pula ke arah pertahanan yang dimiliki I Do Not Sleep. Yap, kita bakal melihat Lordnya udah berhasil didapatkan, dan jangan lupa juga buat kalian semuanya rekam momen-momen seperti ini di TikTok kalian dengan hashtag WeOnMSC dan menangkan 1 unit bangku script live. Aduh, pengen gua. Pengen. Abis ini gua bikin mah. Oke, langsung bikin aja Pak Pulung ya. Sebentar kita bakal lihat juga Lord bakal bergerak dari mid lane, dan kita lihat siapa setup yang bakal dilakukan dari tim RRQ Hoshi Pak Pulung. Yap, dan Lordnya pun udah siap untuk masuk ke bagian dalam, dan benar aja udah berhasil untuk mendorong mundur. Coba lihat Esmeralda-nya dengan menggunakan sprint. Dia masuk, dia mencoba untuk mengusir mundur Frostmourne Shield-nya, Stardust Dance-nya, semuanya digabungkan untuk bisa mendapatkan ke arah satu player ataupun membuat sebuah perimeter, dan Sun Saumpak di area berbeda berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Iya, kita bakal juga ada Ero di sana, masih belum connect terhadap siapapun tentunya. Sementara kita lihat di Wave Minion sudah bergerak kembali. Lemon dan kawan-kawan mencoba untuk mengamankan bottom lane turret yang dimiliki dari I Do Not Sleep tentunya, dan ada Downing Like di mana kali ini Minion sudah berhasil masuk ke arah base dari area top lane-nya. Oke, barusan kita lihat ada Sword, ada Skate yang langsung dikeluarkan pula oleh Julian, tapi ternyata belum ada damage yang berhasil diantarkan pula ke arah Akai, dan mereka berhasil menghancurkan seluruh objektif yang dimiliki oleh I Do Not Sleep. I Do Not Sleep sudah nggak memiliki turret sama sekali selain base-nya saja yang tersisa tentunya memasuki menit ke-14. Kita bakal lihat juga setup mulai dilakukan kembali oleh tim RRQ, dari segi item juga sudah mulai jadi dari Lemonnya sendiri Aurasi. Ya, dari Lemon dengan Heptasis, dengan Berserker Fury, dan juga Endless Battle ya. Ini menjadi banyak banget item yang dipakai yang naikin damage dia ke turret juga ya, nggak cuma ke orang, dan itulah yang membantu banget RRQ untuk mengambil objektif sebaik mungkin, dan mereka tuh masih sabar-sabar aja loh. Mereka tahu mereka ada keunggulan sekarang sampai bahkan 2 item ya untuk beberapa orang. Dan mereka tuh ya udah kita nunggu aja gitu. Asal kita nggak kena shutdown, kita nggak di comeback, masih nggak masalah dengan perbedaan gold sampai 13.000 loh. Dengan kill hanya 6 kill. Hanya 6 Jadi kill. kalau Impunity tadi no objektif, yes kill, ini kebalikannya. Iya. Ini berantem nggak mau ya, yang penting objektif aja. Berhasil mereka ambil terus-terusan nih teman-teman semua. Bagian momen nobar MSC 2022 kalian ya, jangan lupa tuh langsung aja tag di IG story kalian, pakai tuh, ataupun di tag juga ke MPLID official, lalu hashtagnya WeOnMST dan juga Supremacy. Ya, dan kita bakal kembali ke gamenya. Kita bakal menunggu Lord yang ketiga bakal hadir. Teman-teman dari RRQ mencoba untuk membersihkan wave-nya terlebih dahulu sebelum mereka bergerak ke ala Lord. Sebentar kita mereka hajar, tapi ada heavy spin tentunya mengarah ke seorang R7. Apakah R7 bakal kuat menahan 5 damage hero dari tim I Do Not Sleep? Bakal dibalikin Numenon Blast di sana ke arah seorang tamu, tapi R7 masih bertahan, dan R7-nya masih bisa mencoba untuk memberikan perlawanan terhadap Lois yang bakal hilang kali ini, yang dimana seorang Selena juga bakal hilang, double kill untuk clean-nya Pak Pulung. Wow, di mana mereka tadi udah bisa mendapatkan langsung beberapa informasi dengan source yang udah dikeluarkan, tapi coba lihat easy-nya kabur karya tersebut. Tapi itu hanyalah langkah yang bisa dibilang hanya mengulur waktu, tapi di area yang berbeda coba lihat seorang diri dari Sun Saumpa harus berhadapan langsung dengan beberapa player yang dimiliki oleh RRQ, dan mereka mulai masuk ke bagian dalam dan juga berfokus untuk bisa mendapat langsung kemenangan di game yang pertama di Numen Plus-nya, tapi dilompatin dan juga di cancel. Hanya saja itu pun tidak akan bertahan lama, dan kemenangan harusnya hadir untuk RRQ di